saja. Hemat. Dan sebenarnya bukan hanya untuk beli bayi, ini bisa untuk orang dewasa. Karena musim corona bisa jadi masker. Boneka singa, boneka corona. Kemarin kita udah konsultasi sama dokter atas perlengkapan bayi baru lahir yang penting sama yang tidak penting. Nah, yang tidak penting itu kan nanti bisa ya kita alihkan uangnya untuk hal-hal yang jauh lebih penting setelah melahirkan atau pas lahiran. Oke. Oke, sebelum itu jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu channel kami dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Barang-barang penting. Yang pertama adalah barang-barang yang penting dulu ya, kita sebutin. Yang pertama ada bantal. Nah, bantal tadi udah kita review bahwa bantal itu punya banyak banget macam-macamnya. Tapi cari yang paling pertama adalah kainnya yang bagus, biar bayinya nyaman dan tidak iritasi di kepalanya. Setelah itu yang kedua, pilihlah bantal yang kalau bantal yang bulat itu bantal yang seperti biasa, terus yang di dalamnya ada bulat itu membuat bayi itu jadi kurang bergerak, jadi dia cuma tetap di situ, jadi kurang aktif seperti itu. Tapi kalau bantal yang lebih empuk itu insya Allah membuat bayi itu lebih nyaman seperti itu. Nah, tapi lebih bagusnya tidak usah pakai bantal, tapi kalau mau pakai bantal pilih yang selektif juga, biar digunakan sama bayinya itu lebih nyaman. Seperti kalau nggak pakai bantal, bayinya lebih aktif bergerak seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, penutup menyusui. Nah, penutup menyusui kemarin kita udah review di unboxing ya, nanti kalian lihat channelnya, nanti kita pasang di sini. Nah, itu kalian lihat itu ada penutup menyusui bentuknya. Nah, itu penting banget karena kalian bisa pakai ketika misalnya nanti ada orang, kalian mau keluar terus kalian menyusui, mendadak bayinya pengen cucu. Jadi kalian bisa menutupi itu dengan penutup ASI atau penutup menyusui seperti itu. Itu juga penting banget. Terus selanjutnya ada pad. Nah, beras pad ini bisa kalian buat sendiri. Nah, bisa kalian buat sendiri, bisa beli yang kain yang bisa berkali-kali dipakai, sama bisa beli yang sekali pakai. Tapi kalau kalian ibu yang kreatif, silahkan bikin sendiri, bentuknya bulat dan kegunaannya untuk menutup untuk menyerap ASI yang melebar. Selanjutnya ada bedong. Nah, bedong ini bagus banget dan disaranin banget buat bayi. Tapi kalau bisa kalian ketika membedongnya itu jangan terlalu ketat, apalagi kakinya sampai ditutup full atau dikasih rapatnya, bayi itu kurang leluasa untuk bergerak. Selanjutnya ada kaos dalam. Nah, dokter menyarankan untuk tidak memakai gurita, karena kalau memakai gurita itu kan yang talinya banyak, itu yang diikat-ikat. Nah, itu kasihan ke bayinya, jadi disarankan untuk pakai kaos dalam saja. Nya ada diapers. Nah, diapers ini bukan diapet. Selanjutnya ada diapers. Nah, diapers ini yang buat bukan menangkal siapa sih, memberikan wadah untuk pipis dan nya bayi yang bisa diganti bolak-balik itu, lalu nanti dipakein celana. Nah, itu juga bagus. Tapi kalau kalian mau pakai pampers kain yang tadi saya udah jelaskan, boleh silakan. Kalau kalian mau pakai pampers yang sekali pakai silakan, atau kalian mau pakai diapers oke, boleh juga. Jadi tergantung kalian, tapi ini adalah salah satu yang penting banget. Baju body suit. Nah, baju body suit yang tadi saya udah jelaskan bahwa dia tuh langsung merangkap dari baju bagian atas sama celana, itu jadi terpasang jadi satu seperti itu, dan menutupi boleh yang menutupi tangan dan kakinya, itu juga bagus dipakai seperti itu. Itu lebih menghemat ya daripada beli yang potongan-potongan kayak gitu. Selanjutnya ada gendongan. Nah, gendongan ini kalau disaranin sama dokter, yang tadi yang saya pilih itu adalah gendongan gedos, gendongan kaos. Nah, berbahannya enak dipakai dan simple. Nah, selanjutnya ada waslap. Nah, waslap ini sekali lagi kalian pilih kainnya
atau pilih yang bahannya itu enak dan lembut dipakai untuk bayi. Kegunaannya apa? Untuk mengusap ketika mandi, untuk membersihkan ya, untuk bayi ya, untuk mandi bayi, yang gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Nah, sekali lagi kalau kalian mau pakai sampo dan sabunnya, pilih yang 2 in 1. Jadi lebih menghemat aja yang sekali cairan tapi bisa dipakai gunaannya untuk kepala sama badan, seperti itu. Selanjutnya ada selimut sudah tahu tadi saya udah jelaskan, dan ada topi. Nah, topi ini adalah yang paling penting dari semua perlengkapan bayi. Kenapa? Karena kepalanya itu wajib banget ditutupin agar tetap hangat. Pilih mana mam, pilih yang lotion atau pakai yang bedak. Nah, kalau yang disarankan sama dokter adalah pilih yang pakai lotion. Kenapa? Karena kalau pakai bedak nanti kulitnya bisa menjadi kering, dan bayi kan punya lipatan-lipatan tuh. Nah, lipatan-lipatan itu bisa membuat, kalau pakai bedak nanti bisa membuat jamur itu berkembang di situ. Jadi disarankan sama dokter untuk pakai lotion aja. Pasti pilih yang mana, yang pakai kapas atau pakai tisu basah. Nah, tapi yang disarankan dokter di sini adalah kalian silakan pakai kapas. Kenapa? Karena kalau tisu basah itu ada bahan-bahannya yang nggak aman buat bayi. Tapi ada sih beberapa juga yang aman buat bayi. Tapi yang disarankan yang lebih amannya lagi adalah silakan kalian pakai kapas untuk membersihkan kotoran-kotoran bayi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada yang tidak penting untuk dibeli atau bisa di cancel dulu untuk belinya, karena kan bayi baru lahir itu kan cepat. Barang-barang tidak penting. Barang yang tidak terlalu penting ya, yang udah saya catat tuh kelambu. Nah, kelambu ini mungkin buat ini ya, buat dirinya terhindar dari gigitan nyamuk. Tapi ini ya bisalah dialihkan untuk beli bahan-bahan yang lain. Yang kedua ada sarung tangan. Nah, untuk sarung tangan ini dokter menyarankan untuk tidak terlalu membeli banyak, karena ini paling dipakai untuk 1-2 minggu saja, karena menghindari mungkin kukunya yang bayi-bayi yang panjang ya, jadi menghindari dia mencakar wajahnya sendiri. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu sering memakaikan sarung tangan ke bayinya, biar tidak membatasi sensorik bayi itu. Ini ada baby collection. Nah, baby collection ini lotion yang mungkin kalian menganggap kalau pakai itu biar bayinya wangi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kata dokter bisa itu membuat bayinya suka bersin, jadi nggak disarankan banget. Jadi bisalah dibeli buat dialihkan untuk beli perlengkapan lainnya. Selanjutnya ada sepatu. Nah, sepatu ini kalau masih bayi yang baru lahir ini jangan dulu lah dibeli, nanti kalau udah gede-gede baru dibeliin buat bayinya. Nah, sisir bayi. Nah, sisir bayi itu kan ada yang kayak plastik sama ada yang berbahan bulu. Ini disarankan, ini nggak terlalu penting ya, tapi kalau kalian emang pengen beli, silakan pilih yang sisir yang ada bulunya, jadi lebih halus di kepala bayi. Seperti itu. Selanjutnya, yang nggak penting itu ada bedak bayi, ada baby hand lotion, bantal anti peyang, sama bergerak. Apa selanjutnya adalah bedak bayi. Nah, kenapa bedak bayi ini nggak disarankan? Biasa ada ya anak bayi itu bentuknya tuh kayak donat kayak gini. Ini nggak penting banget disarankan untuk dibeli, karena itu bisa buat bayinya bersin-bersin nanti kayak gitu, dan dia nanti akan bisa seperti banyak yang dikasih bedak tuh dari atas sampai bawah tuh mukanya sampai kayak donat. Jadi jangan kayak gitu, karena nanti dia bisa bersin-bersin terus, bayinya kasihan. Selanjutnya ada baby head lotion. Nah, jadi kalian gak usah pakai itu karena nanti bisa membuat kepala bayi itu menjadi iritasi. Jadi pakai air biasa aja udah cukup. Ya, oke. Itu ya, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada kurangnya atau salah-salah katanya silahkan komen di bawah. Kita juga orang tua baru belajar dan baru juga
mencari-cari sumber lain, apa sih yang penting dan nggak pentingnya. Silahkan komen kalau ada hal-hal yang membuat ini masukan buat kita atau saran buat kita, silahkan. Dan jangan lupa terus bantu channel kita dengan cara subscribe, klik subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus naik Kembang. dan berkembang dan bermanfaat. Oke. Yuk, dah.